Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Insya Allah kita akan kembali membahas kajian tafsir dengan guru-guru kita semua. Dan kita juga akan mendengarkan tausiah mengenai bahaya menyia-nyiakan waktu. Insya Allah kajian tafsir dan tausiah akan dibahas oleh guru kita. Di antaranya Kiai Haji Khalil Nafis, yang kedua Ustazah Ifah Ismail Azhari, dan yang ketiga Ustadz Blangkon Loreng. Kepada para jamaah insya Allah di segmen 4 boleh mengajukan pertanyaan kepada para guru kita semua. Selain itu nanti kita akan belajar ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Hari ini Cahaya Hati berada di Masjid An-Nafisah Pesantren Cendekia Amanah Depok. Insya Allah kita akan banyak belajar bagi kita semua. Dan begitupun saya selalu mengingatkan kepada para guru-guru semua dan para pemirsa semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita berbincang dengan para guru-guru kita, mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Video tak terpuji pengemudi taksi online di Manado, Sulawesi Utara viral di media sosial. Dalam video yang sempat direkam oleh korban, ini mempertontonkan sopir taksi online yang berusaha merayu korban dan sempat memegang lutut korban. Tak butuh waktu lama, tim Reserse Polda Sulawesi Utara langsung menangkap pelaku yang masih mengendarai taksi online pada Rabu sore. Pelaku dibawa ke Mapolda Sulut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, dari tayangan ini menjadi sesuatu yang sangat memilukan buat kita semua karena akhir-akhir ini banyak sekali pelecehan, berbagai macam hal tersebut dilakukan di tempat umum. Dan ini menjadi miris bagi bangsa kita. Lebih dekat dengan guru-guru kita insya Allah akan dibahas. Saya kepada Kiai Khalil Nafis dulu. Bagaimana guru menyikapi dengan tayangan tadi? Ya miris ya. Bagaimana kita bisa melindungi perempuan-perempuan kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan prinsip saddud dzara'i. Prinsip preventif bahasa kita. Saddan lidzari'a, kita harus nutup peluang-peluang yang mengarah pada pelecehan. Makanya di dalam Islam itu antara laki perempuan itu jalannya dipisah. Kemudian ketika kumpul-kumpul ada batasnya antara laki dan perempuan. Ketika laki-laki bertamu kepada rumah temannya, kalau enggak ada suaminya jangan ditemenin istrinya. Nah apalagi lama-lamaan sampai jam 12 malam, 13 jam, ada jam 13 ya, 13 malam jam 1 lah ya kalau malam. Nah, sampai jam 2 pagi itu kan menimbulkan mungkin setan masuk. Jadi kalau ada 2 orang ya antara laki perempuan di tempat sepi itu memungkinkan setan yang ketiga. Makanya kenapa kalau perempuan itu jalan hal-hal yang perlu untuk didampingi oleh mahramnya. Ya kecuali memang tempat yang aman itu biasa sendiri. Oleh karena itu ketika naik taksi pun seperti tadi upayakan jangan di depan, di belakang. Kalau di depan kan bisa saja kalau tengah malam itu tangan dari pegang kopling bisa ke sana tangannya kan gitu. Tapi kalau di belakang kan jauh, jadi saddan lidzari'ah. Umpamanya malam-malam perempuan usahakan jangan sendirian. Karena perempuan kadang-kadang menjadi sasaran predator laki-laki yang tak bertanggung jawab itu. Karena dianggap lebih lemah atau apa sehingga laki-laki melakukannya. Oleh karena itu Al-Quran menyebutnya la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Jadi jangan dekati zina. Jadi hal-hal yang akan mendekati zina, mojok, berdua laki perempuan ditutup semungkin. Sebisa mungkin sehingga tidak ada kesempatan. Katanya Bang Napi itu kan kejahatan terjadi bukan karena semata-mata kemauan. Iya. Tapi juga karena ada kesempatan. Masya Allah. Terima kasih guru. Saya lanjut ke Ustazah. Menyikapi dari tayangan tadi Ustazah. Kejahatan itu bukan karena pelaku tapi ada kesempatan. Nah bagaimana dalam hal ini ketika seorang perempuan berpakaian. Seperti apa Islam memandang perempuan dalam pakaian? Ya, terima kasih. Dalam berpakaian sudah jelas dalam Islam ya. Tetapi begini, upaya itu tidak mungkin
hanya hadir dari perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama harus bisa menjaga. Karena itu perintah dalam Al-Quran itu, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna. Jadi dua-duanya, harus ada duanya karena ternyata kasus pelecehan itu terjadi meskipun di daerah yang perempuannya tertutup menurut aurat. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah terjadinya kasus-kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa memang manusia itu pada dasarnya sama dengan binatang dalam hal sama-sama mempunyai nafsu seksual. Tetapi yang membedakan adalah nafsu itu kalau di manusia tidak bisa dilampiaskan di sembarang tempat dan dengan cara yang tidak sesuai aturan. Makanya di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwa manusia yang tidak mengikuti aturan itu seperti kal an'ami balhum adol. Jadi mereka para pelaku pelecehan ini sebenarnya tidak sama dengan para binatang balhum adol, bahkan lebih sesat. Karena nafsu seksual itu bukan untuk dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Tetapi Islam sudah mengatur lewat pernikahan, lewat yang belum menikah, ya menikah juga tetapi terutama sama-sama menundukkan pandangan dan sama-sama menjaga diri. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Lebih dalam lagi kepada Kiai Blangkon. Tadi disampaikan bahwa Ustazah tidak hanya kepada perempuannya tapi itu pun pada laki-lakinya. Dan pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga hawa nafsu kita? Terima kasih. Menyikapi tentang pelecehan seksual atau dalam hal ini yang sering terjadi adalah wanita yang dilecehkan. Cuman pertanyaannya pernah enggak laki-laki yang dilecehkan? Nah, berarti kan ada toh. Jadi kalau kita mungkin di Indonesia ini adalah atau ya umumnya kita rata-rata adalah wanita yang dilecehkan karena tadi dikatakan oleh Kiai Khalil yang lemah. Tapi sebenarnya laki juga bisa dilecehkan. Nah, itu sumbernya apa? Sudah barang tentu sumbernya adalah hati. Ya. Sumbernya adalah hati sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-qalbun malikun fa wa junudun. Fa idza salahal malik salahal junud, fa idza fasadal malik fasadal junud. Hati ini seperti raja. Raja punya bala tentara, punya prajurit. Apa itu prajuritnya? Seluruh panca indera dari mulai mata, telinga, hidung, termasuk di dalamnya syahwat. Kalau hatinya bagus, maka keluar ke mata, ya dia akan bagus. Artinya menundukkan pandangan. Keluar ke tangan, tidak mungkin dia akan colek-colek orang di sampingnya ketika ada di angkot atau apa. Ketika keluar di lisan, lo bisa lo sekarang ini pelecehan seksual tapi melalui verbal, melalui ucapan-ucapan. Betul apa betul? Gitu, kadang kan ada bahasan-bahasan begitu. Nah, makanya hati yang kita perbaiki. Kalau hatinya bagus, maka semuanya akan jadi bagus. Tapi kalau hatinya rusak, akan menjadi rusak. Nah, ini mudah-mudahan berkah dan barokah. Masya Allah, terima kasih. Lanjut kepada Kiai Khalil. Apakah kasus pelecehan ini terjadi pada zaman Rasulullah? Ya, dulu pernah juga ada fitnah berkenaan di zaman Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah itu terlambat dalam rombongan, kemudian itu difitnah bahwa itu ada perselingkuhan. Bahkan dulu ketika dari keluarga Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya malam hari, seringkali digodain oleh orang-orang jalanan. Tadi banyak kekerasan seksual atau pelecehan seksual secara verbal, sweet gitu kan. Jadi disiul-siulin tuh loh, digoda-godain, gitu kan. Nah, ini yang senyum yang pengalaman ini. Makanya, Senior. ya senior. Nah, mungkin sekarang udah jarang ada jalanan begini. Kalau dulu mungkin orang-orang nongkrong. Kenapa kadang-kadang di pinggir jalan? Nabi jangan nongkrong di pinggir jalan tuh banyaknya fitnah. Orang lewat begini diomongin oleh din, digodain itu kan sebenarnya pelecehan seksual kan secara verbal. Nah, pada saat itu oleh Nabi, keluarga Nabi diperintahkan untuk memakai hijab itu. Ketika memakai hijab untuk menunjukkan bahwa ini adalah keluarga Nabi. Kemudian ini
perintah tidak hanya pada keluarga Nabi, pada seluruh umat Islam untuk menggunakan hijab. Maka sekarang kalau orang pakai hijab pasti orang anggap, wah ini pasti muslimah ini. Nah, orang nggak sembarangan untuk menggodanya, nggak sembarangan orang untuk bahasa tadi melecehkan secara verbal. Tapi kalau udah pakaiannya dibuka begini, nah itu udah dibuka-buka, awalnya orang nggak godain jadi ikut ngodain. Oleh karena itu di zaman Nabi saat itu ditutuplah. Oh ini melanggar kemerdekaan Pak, siapa melanggar kemerdekaan ini paling menghormati. Kalau saya beli buku begini, dibuka begini tempat buku orang semua membuka kan. Malah rusak. Coba kalau di wrapping. Kan yang paling bagus kalau di wrapping. Islam itu nge-wrapping kepada perempuan itu. Biar tetap suci, tetap hebat sehingga menghindari tadi pelecehan. Jadi kalau ada orang melecehkan dengan sudah pakaian tertutup, pasti karena sangat jahat laki-lakinya. Tapi kalau ada orang yang pakaian terbuka di tempat yang sepi, lalu orang melecehkan, mungkin karena di situ ada pancingan tadi. Oleh karena itu tadi memang Ustazah sampaikan, selain laki-laki menundukkan pandangan, ya laki-laki tutup. Kami capek nunduk terus, sementara di sana dibuka. Nah laki-laki kadang-kadang nakal, Pak kan kalau ngelihat pertama nggak dosa Pak katanya. Kalau tidak sengaja, tapi kalau udah melotot, nah itu udah dosa. Lah kita coba, ya tolong dibantu perempuan ditutup, ya laki-laki orang udah ditutup jangan lagi masih celengak-celengik begini gitu loh. Jadi dua-duanya sama. Oleh karena itu di zaman Nabi dilakukan antisipasi tadi. Dengan apa? Cara menutup aurat. Maka aurat perempuan itu yang saya yakini dari pendapat ulama seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya ada yang mengatakan wajah kecuali matanya. Atas mengatakan wajah dibuka, tidak termasuk aurat kalau keyakinan saya. Karena apa? Ketika haji pun perempuan dilarang untuk tutup wajahnya. Ini khilafiyah, silahkan mau ngambil yang mana. Jangan sampai yang tutup aurat mukanya sampai hanya matanya kita nyalain orang tutup aurat. Sementara yang buka sampai paha nggak disalahin gitu kan. Bener. Yang satu memangnya ada yang hanya pakai jilbab tidak pakai niqab, ya juga benar juga. Sama-sama tutup aurat. Yang kita harus bersama-sama ngajak yang tidak tutup aurat itu. Masya Allah, terima kasih guru. Lanjut kepada Ustazah, ditambahkan. Begini Ustazah, banyak sekarang mereka melakukan pelecehan ini kan di tempat umum. Bahkan itu cenderung makin sering sekarang, air-air ini makin banyak. Apa yang jadi salah sehingga mereka berani sedemikian itu Ustazah? Ya, saya meneruskan tadi tentang menundukkan mata. Artinya menundukkan mata itu mohon maaf Pak Yai, bukan begini ya. Tapi ini kan mata yang terlihat saja. Tapi kita itu diperintahkan untuk menundukkan mata dari yang haram. Capek atau tidak capek ini perintah karena ya ghuddu min absarihim. Di antara yang haram itu bukan misalnya perempuan yang terbuka. Tapi meskipun perempuan tertutup, loh banyak tontonan. Tontonan sekarang apalagi anak kecil sekarang udah punya HP. HP-nya ada pulsa atau paketnya. Bisa membuka hal-hal yang terlarang itu. Itu yang inilah yang memicu akhirnya mohon maaf nafsu seksualnya meningkat dan butuh pelampiasan. Belum ada sarananya akhirnya disinilah pelampiasan kemudian dengan cara yang tidak betul di tempat yang tidak betul. Itulah pentingnya. Ini awal dari langkahnya adalah menundukkan semuanya laki-laki dan perempuan menundukkan dalam arti dari hal-hal yang haram. Baik itu terlihat nggak harus caranya itu menunduk seperti ini tapi ya menjaga diri, menjaga hati terutama juga ya karena meskipun misalnya di barat itu yang terbuka sekali. Itu kasus pelecehan seksual itu tetap disalahkan meskipun yang perempuannya terbuka. Karena yang namanya kejahatan itu harus diantisipasi baik oleh yang biasa melakukan atau pelaku maupun korbannya. Ya tentu saja korbannya itu ya harus lebih hati-hati karena memang yang paling dirugikan ya korban. Di mana-mana setiap kejahatan yang paling dirugikan adalah korban. Makanya ya saya tetap kepada para perempuan ya tolong antisipasi bukan hanya baju. Kalau saya selalu bawa jarum itu karena orang jahat itu. Saya tusuk, saya lama di Mesir. Di Mesir juga kasus pelecehan itu sangat marak dan saya nggak bisa apa-apa kecuali biasanya saya tusuk jarum. Apapun gitu yang mau terlihat itu antisipatif sangat penting gitu. Baik itu tindakan preventif maupun juga
Saya kalau santri di saya dari Madura itu memang saya bekali dengan bela diri termasuk perempuan. Bahkan yang perempuan saya wajibkan. Karena itu kita di zaman ini semakin banyak kejahatan ya. Ibu. Jadi saya wajibkan bela diri termasuk bagi perempuan. Baik, terima kasih Ustazah. Terakhir untuk menjadi closing penutup pembahasan, silakan Kiai Blangkon, bagaimana kita untuk mengerem diri kita agar tidak menjadi pelaku yang kadang tidak bisa menjaga hawa nafsu kita. Terima kasih. Tadi para kiai dan ustadzah sudah membahas bahwasanya Islam itu sudah diatur secara baik. Dalam sebuah ungkapan ataupun disampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh suka sesuatu yang indah, yang baik. Artinya tertata dengan baik. Antara laki, perempuan, antara suami, istri, itu sudah ada relnya. Kalau sudah jalan di relnya masing-masing, insya Allah tidak akan terjadi demikian. Kenapa terjadi pelecehan seksual, kenapa terjadi satu pembulian dan seterusnya. Karena tidak jalan sesuai dengan relnya. Bukan begitu Pak? Kalau sudah jalan dengan relnya ya iya sudah baik. Makanya kembalikan ke tracknya. Lah tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru, kejahatan itu terjadi bukan cuma karena keinginan tapi karena ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, ada keinginan, itu dalam bahasa istilah kita tumbuh oleh tutup. Apa tumbuh oleh tutup? Ya klop. Keinginan ada, kesempatan ada dan terjadi. Lah itulah yang harus kita hindari. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pembahasan kali ini. Tentunya moga-moga menjadi ilmu dan menginspirasi buat kita semua agar diri kita dan juga lingkungan kita bisa menjaga dari hal-hal yang akan membahayakan kehidupan kita di dunia, bahwa insya Allah pun kelak membahayakan di akhirat. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, tetap di Cahaya Hati Indonesia.